Selamat pagi, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi sistem kekebalan non-spesifik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Ivan Krisnatrasa, absen 30, 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Runa Kusuma Dewi dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Rafael Sanjales, kelas 11 IPA 2, absen 30. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem kekebalan non-spesifik. Saya akan mulai dari pengertiannya. Sistem kekebalan non-spesifik merupakan sistem kekebalan tubuh yang tidak bisa membedakan antara mikroorganisme patogen yang satu dengan yang lainnya. Jadi mikroorganisme patogen itu mikroorganisme parasit yang merugikan kita. Jadi dia itu masuk ke dalam tubuh dan merugikan inangnya. Sistem kekebalan non-spesifik ini merupakan garis pertahanan tubuh yang paling pertama. Mekanisme kerjanya, ia menghalangi masuknya dan memberhentikan penyebaran penyakit, tetapi dia jarang menyembuhkan penyakit secara keseluruhan. Perlindungan permukaan. Perlindungan permukaan yang terdapat pada kulit berupa kelenjar minyak yang mengandung bahan kimia dapat melemahkan bahkan membunuh bakteri di kulit. Kedua, pada membran mukosa, mikroorganisme yang menembus kulit akan dijerat oleh lendir yang mengandung protein pelindung berupa lisozim. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu sel fagosit. Sebelumnya, sel fagosit itu melakukan peristiwa fagositosis. Apa itu fagositosis? Fagositosis merupakan peristiwa sel memakan mikroorganisme atau benda asing yang ada pada suatu jaringan, yang dapat menginfeksi suatu jaringan tentunya ya. Baik, kalau kita berbicara tentang fagosit, maka berbicara tentang imunitas atau kekebalan tubuh, maka tidak lepas dari namanya sel darah putih. Sel fagosit sendiri merupakan sel darah putih yang terdiri dari 3 sel. Oke, yang pertama, sel fagosit terdiri dari yang pertama, sel neutrofil. Yang kedua, sel eosinofil. Dan yang ketiga, sel monosit. Oke. Sel fagosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan monosit. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai ketiga sel ini. Baik. Dia terdiri dari satu, neutrofil. Nah, jadi apa sih neutrofil? Neutrofil itu adalah sel darah yang terbanyak dalam leukosit. Itu sebanyak 70%. Cukup banyak ya. Oke. Nah, neutrofil sendiri fungsinya apa? Fungsinya itu ya untuk memakan dan merusak mikroorganisme yang ada pada atau menginfeksi pada suatu jaringan. Gimana sih mekanismenya? Jadi begini, suatu mikroorganisme akan menyerang suatu jaringan tentunya. Saat dia menyerang jaringan, maka akan timbul sinyal kimiawi yang membuat si neutrofil ini mendekati mikroorganisme tersebut. Dan neutrofil akan memakan serta merusak mikroorganisme tersebut agar tidak terjadi infeksi yang lebih lanjut. Nah, ini peristiwa tersebut dinamakan kemotaksis. Dapat pahami ya? Baik. Yang kedua, eosinofil. Tugasnya sama dengan sel fagosit lainnya. Bedanya, eosinofil itu akan menyerang parasit. Parasit yang lebih besar. Oke. Dia menyerang parasit yang lebih besar. Contohnya ya, parasit yang lebih besar, contohnya cacing gitu ya. Pasti udah tahu lah. Oke, kemudian langsung yang ketiga adalah monosit. Monosit. Nah, jika monosit ini telah sampai ke jaringan yang terinfeksi, maka dia akan menghasilkan makrofag. Nah, makrofag sendiri merupakan sel fagosit terbesar. Oke, beda ya dengan tadi neutrofil. Kalau neutrofil itu sel darah terbesar dalam leukosit. Sedangkan monosit akan menghasilkan makrofag. Makrofag sendiri merupakan sel fagosit terbesar. Oke.
Oke, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang protein antimikroba. Dari namanya saja kita sudah tahu, protein yang anti dengan mikroba atau mikroorganisme. Oke, protein antimikroba ini terdiri dari dua. Yang pertama, interferon. Oke, apa sih interferon itu? Interferon itu merupakan protein yang berfungsi untuk menghambat perbanyakan mikroba-mikroba pada sel-sel yang terinfeksi. Ya. Saya tulis saja di sini. Berfungsi untuk menghambat, ya, saya garis bawahi, untuk menghambat penyebaran sel-sel yang terinfeksi oleh mikroba. Baik. Yang kedua ada protein komplement, ya, protein komplement. Apa sih protein komplement? Protein komplement itu merupakan plasma protein yang bersirkulasi di darah, namun dia dalam keadaan tidak aktif, sehingga dia tidak bisa melakukan tugasnya. Ya. Jadi gimana dong cara supaya aktif? Nah, protein ini akan aktif jika yang pertama protein ini akan aktif jika terjadi ikatan dengan antigen atau antibodi. Saya tulis, terjadi ikatan dengan antigen dan antibodi. Oke. Kemudian protein ini akan aktif jika yang kedua. Protein ini akan aktif jika bertemu dengan molekul polisakarida yang terdapat pada permukaan mikroorganisme atau mikroba, ya. Saya tulis akan aktif jika bertemu dengan molekul polisakarida yang letaknya atau yang berada di permukaan mikroba. Oke, saya ulang ya untuk yang protein komplement. Protein komplement merupakan plasma protein yang bersirkulasi di darah, namun dalam keadaan tidak aktif. Bagaimana cara mengaktifkan protein komplement? Protein ini akan aktif jika pertama terjadi ikatan dengan antigen dan antibodi. Kemudian kedua, dia akan aktif jika bertemu dengan molekul polisakarida yang berada di permukaan mikroba. Akan menjelaskan tentang materi sel natural killer. Sel natural killer ini berada di sistem limfatik dan peredaran darah. Dan sel natural killer ini berfungsi untuk melisis dan membunuh sel kanker dan sel tubuh yang terinfeksi virus sebelum diaktifkannya sistem kekebalan adaptif dengan cara melepas senyawa perforin. Nah, yang terakhir ada peradangan. Peradangan merupakan reaksi tubuh kita terhadap kerusakan sel-sel dalam tubuh yang terjadi akibat infeksi, zat-zat kimia, atau gangguan fisik lainnya seperti benturan dan panas. Nah, gejala-gejala dari peradangan ini ada demam, kulit memerah, bengkak, atau gangguan fungsi di bagian atau di daerah yang terkena radang. Nah, terus kenapa sih bisa terjadi peradangan? Jadi bakteri, virus, sel-sel kanker, dan sel-sel monosit ini mengeluarkan zat yang dinamakan zat pirogen endogen. Nah, zat pirogen endogen ini merupakan faktor dari dalam tubuh kita yang keluar sebagai reaksi kekebalan untuk melawan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi zat pirogen endogen ini merangsang hipotalamus untuk menaikkan suhu tubuh kita sehingga kita merasa dingin, menggigil, dan terjadi demam tinggi dalam tubuh kita. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye-bye!